Ratusan mahasiswa yang demo di depan kampus UKI Salemba, Jakarta sempat ricuh dengan anggota polisi. Pertempuran antara kelompok pendukung Muqtada al-Sadr dengan pasukan Irak di kota Basra menewaskan 13 orang. Dari Senayan City, Jakarta, inilah liputan 6 malam. Salam jumpa saudara, dari Senayan City Jakarta kembali liputan malam menemani waktu istirahat Anda dengan serangkaian berita teraktual yang terjadi sepanjang hari ini, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Dan bersama saya Winnie Arnold, inilah liputan malam selengkapnya. Saudara, ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Kota menggelar aksi unjuk rasa di depan kampus UKI Salemba, Jakarta. Mereka menuntut diturunkannya harga kebutuhan pokok. Para demonstran sempat ricuh dengan polisi. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Kota atau Forkot ini bersitegang dengan polisi yang mengamankan jalannya demonstrasi. Aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan kampus UKI Salemba, Jakarta sempat ricuh. Tak hanya berorasi, ban-ban bekas pun dibakar para demonstran. Tapi kenapa kemudian kita membakar ban adalah bentuk kesedihan betul bahwa kita telah... Dalam aksinya, para demonstran menuntut pemerintahan SBY JK menurunkan harga 9 bahan pokok yang akhir-akhir ini dinilai tak pernah stabil. Aksi saling dorong antara polisi dan demonstran pun tak terhindarkan. Unjuk rasa akhirnya usai tanpa adanya insiden dan korban. Yang jelas ketika para demonstran berusaha merangsek ke badan jalan, lalu lintas sempat macet. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Ratusan mahasiswa dari Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara bentrok dengan polisi saat berusaha menduduki kantor wali kota Kendari. Mahasiswa meminta pertanggungjawaban masa pendukung wali kota Kendari yang menyebabkan 3 rekan mereka terluka dalam demo tersebut. Karena dianggap anarkis, polisi membubarkan dengan paksa dan melakukan penangkapan hingga terjadi bentrokan dengan mahasiswa. Dalam peristiwa ini, sejumlah mahasiswa dan polisi terluka. Dalam kasus ini pula, polisi menangkap sejumlah mahasiswa. Unjuk rasa berakhir bentrok ini berawal dari ratusan mahasiswa yang mendatangi kantor wali kota Kendari untuk meminta pertanggungjawaban wali kota terhadap 3 rekan mereka yang terluka dalam bentrokan dengan kelompok masyarakat yang diduga sebagai pendukung wali kota beberapa hari yang lalu. Arwan Ganda Saputra dan Asdar melaporkan dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Di Bogor, Jawa Barat, saudara, pasca bentrokan konser musik underground, Rabu kemarin polisi sudah memeriksa sejumlah mahasiswa dan dosen Universitas Pakuan karena peran mereka sebagai panitia penyelenggara pertunjukan. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi dalam kerusuhan konser musik underground yang berlangsung di kampus Universitas Pakuan Rabu malam. Pemeriksaan para saksi itu karena mereka terlibat sebagai panitia. Keamanan itu kan banyak di tempat kejadian itu lokasinya gelap gitu. Lokasinya gelap, kita kecolongan di tempat itu gitu. Tahu-tahu udah ada korban berdarah itu di sini. Di dalam kepalanya di sebelah sini sama sebelah sini. Anggota kami bagi dalam beberapa tim. Yang pertama untuk mencari tersangka yang diduga telah melakukan penganiayaan. Kemudian sebagian lagi untuk mencari barang bukti yang menurut keterangan dari korban barang bukti tersebut dibuang di lapangan. Sedangkan pihak Rektorat Universitas Pakuan telah memberikan sanksi bagi yang terlibat dalam konser itu. Selain tidak menyediakan pengamanan yang cukup, konser juga melanggar batas waktu yang sudah disepakati.
tidak ada izin tertulis dari pihak kami. Karena dari pihak kepolisian pun ternyata izinnya hanya penyelenggaraan bazar, bukan konser musik. Yang Anda lihat ini, apa yang dialaminya semalam? Mengingat ini bukan kali pertama kejadian serupa yang menelan korban, sudah waktunya pihak berwenang menanggapi serius masalah perizinan dan pengamanan, terutama menyangkut musik underground. Budi Santosa melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Saudara, terkait robohnya SDN Pasundan 3 Bandung, polisi memeriksa beberapa orang termasuk kepala sekolah dan pemborong renovasi. Namun hingga kini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Gedung SDN 3 Pasundan roboh Kamis siang dan mencederai puluhan siswa yang sedang belajar. Kepala SDN Pasundan Iman Santosa dan seorang pengawas pembangunan sekolah itu, Arif, diperiksa polisi di Mapolresta Bandung Barat. Pemeriksaan baru berakhir sekitar jam 9 Kamis malam. Mereka diperiksa sebagai saksi karena dianggap mengetahui proses pembangunan gedung SD yang ambruk. Sementara sampai saat ini kita belum bisa menerapkan tersangka ya. Apakah mungkin Pak untuk pemborong sendiri jadikan tersangka? Kita lihat nanti ya, itu masih dalam perkembangan. Gedung SDN Pasundan 3 Bandung roboh menjelang jam 2 Kamis siang. Seluruh atapnya roboh dan menimpa 30-an siswa kelas 2 yang sedang belajar. 21 siswa terluka dan dilarikan ke rumah sakit, 2 diantaranya dirawat inap. Ironisnya, bangunan yang roboh ternyata bangunan baru yang didirikan 4 bulan lalu. Ini bangunan baru, Pak ya? Iya. Berapa tahun, Pak? Baru kurang lebih berapa bulan, Pak? Ada 3 bulanan? 3 bulan. Maju 4. Fokus belajar ya? Robohnya bangunan SD Pasundan 3 ini menambah daftar sekolah di Bandung yang ambruk selama bulan Maret. Kejadian serupa sebelumnya menimpa SD Babakan Surabaya di Kiara Condong, serta SMP Kemah di Sadang Serang. Tim Liputan SCTV melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Saudara, demo ribuan warga eks-pengungsi Timur-Timur di gedung DPRD Belu, Nusa Tenggara Timur ricuh setelah mereka dilempari oleh sekelompok orang. Aksi kejar-kejaran sempat terjadi sebelum pelaku ditangkap aparat keamanan. Ratusan warga eks-Timor-Timor ini nyaris tidak dapat dibendung karena mereka dilempari ketika sedang unjuk rasa. Diduga salah seorang warga sengaja mengganggu mereka ketika mereka sedang berdemo. Beberapa saat kemudian Morino asal kamp penampungan Tasi Veto Timur dituduh sebagai pengacau dan mengganggu orang yang sedang melakukan unjuk rasa. Sejak Rabu kemarin, ribuan warga eks-Tim-Tim demo di depan gedung DPRD Kabupaten Belu menuntut pencairan dana korban bencana sosial sebesar 4 juta rupiah per kepala keluarga. Pengunjuk rasa yang siang tadi sempat bentrok dengan aparat menolak meninggalkan gedung DPRD sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjawab tuntutan eks-pengungsi yang telah dikirim ke istana lewat faksimile pada Rabu siang kemarin. Tim Liputan Koresponden SCTV melaporkan dari Belu, Nusa Tenggara Timur. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Sampai petang tadi, banjir yang menggenangi 9 dari 11 wilayah kabupaten dan kota di Pekanbaru masih belum surut. Di Pekanbaru, luapan Sungai Siak tak hanya menggenangi bantaran sungai, tapi juga merendam permukiman pasar dan pabrik. Helikopter bahkan dikerahkan untuk menyalurkan bantuan kepada pengungsi yang diperkirakan mencapai 30.000 jiwa. Sampai petang tadi, banjir di Riau tak hanya merendam bantaran sungai, tapi melebar ke pusat kota Pekanbaru. Sejumlah ruas jalan di pemukiman tidak bisa lagi dilewati. Sebagian besar rumah ditinggal mengungsi penghuninya. Di kawasan ini diperkirakan 11.000 kepala keluarga mengungsi karena makin tingginya luapan Sungai Siak. TNI Angkatan Udara memberi bantuan dengan melemparkan kotak mie instan dari helikopter agar distribusi merata. Selama ini bantuan sering tidak sampai, terutama pada warga yang masih bertahan di rumah. Luapan Sungai Siak juga menggenangi Pasar Bawah Pekanbaru. Kawasan yang dikenal sebagai pasar wisata ini lumpuh total. Ratusan pedagang pakaian dan perlengkapan rumah tangga mengungsikan barang dagangan yang sudah terendam air. Kalau kami pedagangnya apa adanya, lagi nyerah aja lagi. Yang mau diselamatin juga nggak ada, ya yang mana-mana yang basah aja lah itu yang mau dibawa lagi. Tahun ini banjir musiman di Riau lebih parah karena 5 sungai utama meluap dalam waktu hampir bersamaan. Selain Pekanbaru, banjir juga menimpa 8 kabupaten di provinsi tersebut. Air Sungai Siak yang berhulu di Tapung Kabupaten Bengkalis, saban petang terus meninggi seiring naiknya arus pasang.
Yusril Ardanis melaporkan dari Pekanbaru Riau. Dan kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pertempuran antara kelompok pendukung Muqtada al-Sadr dengan pasukan Irak yang didukung pasukan Amerika Serikat terus berlanjut. Memasuki hari ketiga, pertempuran di kota Basra menewaskan 13 orang dan 35 lainnya terluka. Tidak ada tanda pertempuran akan mereda di kota Basra walau 1 hari telah lewat dari keluarnya pengumuman Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki yang memberi waktu 3 hari kepada milisi Syiah pendukung Muqtada al-Sadr untuk menyerahkan senjatanya. Pertempuran di kota Basra sendiri telah memasuki hari ketiga. Pasukan pemerintah Irak yang dibantu pasukan Amerika Serikat mengintensifkan upaya mereka menangkap milisi Syiah. Helikopter pasukan koalisi terus melancarkan patroli di atas udara kota. Sementara di darat, puluhan polisi disebar ke sejumlah penjuru kota yang nyaris sepi. Milisi Syiah tak tinggal diam. Tembakan granat berpeluncur roket mereka lepaskan ke arah pasukan Irak. Hari ini 13 orang tewas di Basra dan 17 lainnya tewas di Baghdad. Dengan demikian, dalam 3 hari terakhir, pertempuran telah merenggut lebih 100 jiwa.